Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saat kalian menyaksikan video ini. Di sini Pak Guru akan menerangkan materi tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Yuk perhatikan bersama dan cerna apa saja tugas-tugas yang akan Pak Guru berikan kepada kalian. Baik, di sini kalian bisa lihat ada sebuah gambar, yaitu bagaimana ada tanah. Nah, tanah lalu tanah itu dibentuk hingga menjadikan suatu barang ataupun benda. Nah, apa sih yang dipelajari di subtema 3 ini? Pertama, yaitu kalian mengamati dari gambar tersebut, gambar yang tadi, ya gambar yang ini ya. Nah, gambar yang ini dari ada tanah liat. Nah, di gambar ini kalian untuk bisa mengamati bahwa, nah, ini di gambar ini, nah ya, terus lalu dibentuk dengan tanah liat. Nah, ini ya, selanjutnya juga ini dijadikan. Nah, itu kalian diminta untuk menentukan apa? Yaitu ide pokok atau cerita berdasarkan gambar. Nah, ide pokoknya apa? Dari berdasarkan gambar ini. Yuk, coba Pak Guru akan mengambil contoh ide pokoknya. Ataupun dari gambar ini kalian bisa, nah ya, yaitu ide pokoknya kira-kira membuat gerabah. Ya, nah mintanya ide pokoknya membuat gerabah. Lalu kalian buat cerita dari ide pokok membuat gerabah ini. Apa? Nah, itulah tugas kalian di materi hari ini. Kalian diminta untuk membuat sebuah cerita. Nah, Pak Guru tidak akan menulis, tapi Pak Guru coba untuk bercerita. Misalnya adalah Ani membuat sebuah gerabah bersama kakek. Nah, itu bisa jadi kalimat utama. Berarti kalau kalimat penjelasnya selanjutnya itu berarti kalian tinggal mengembangkan. Nah, bisa di situ kata kunci, ambil kata kunci. Kata kunci dari kalimat utama di situ adalah Ani membuat gerabah. Nah, lalu kalian buatlah kalimat keduanya. Misalnya adalah kegiatan membuat gerabah sangat disukai Ani. Ani membuat gerabah dari tanah liat. Gerabah yang terbuat dari tanah liat ini ia ingin jadikan sebuah benda. Benda yang ia buat bersama kakek yaitu sebuah guci ataupun sebuah tempat air. Nah, kalian bisa jabarkan selanjutnya. Itu terkait dengan kalian membuat ide pokok dan cerita berdasarkan tugasnya. Selanjutnya di sini ada bacaan, yaitu wacana gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang-barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup, menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, di bacaan ini kalian bisa baca sampai habis wacananya, karena di sini ada penjelasan bagaimana cara membentuk gerabah itu dari awal hingga jadinya gerabah. Nah, dari bacaan itu kalian bisa tahu ide pokok. Nah, ingat dalam mencari ide pokok, yaitu kalian tentukan apa terlebih dahulu. Carilah dalam mencari ide pokok itu adalah kalian cari kalimat utama. Nah, carilah dahulu kalimat utamanya, baru kalian bisa menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Oke. Nah, penjelasan mengenai tentang cari ide pokok
Pak Guru akan ulangi di sini. Pak Guru bantu cuma hanya paragraf ke-1 ya. Yuk, coba dilihat lagi. Tadi paragraf ke-1 Pak Guru sudah membacakan. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Kalimat kedua, gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Kalimat ketiga, gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi, dan kini kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Hanya ada 3 kalimat dalam paragraf ini. Nah, Pak, lalu mencari ide pokok bagaimana? Carilah dahulu yaitu ide kalimat utama. Kalimat utama itu ada di awal ataupun di akhir sebuah paragraf, dan juga ada kalimat utamanya yang berada di tengah. Nah, biasanya hanya ada 2 hal nih, di awal ataupun di akhir. Sekarang kalian lihat dulu kalimat pertamanya. Salah satu warisan karya budaya yang sangat luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni gerabah pecah belah dari tanah tembikar yang dibuat secara tradisional. Nah, apakah ini sudah mencukupi syarat untuk menjadi kalimat utama? Nah, kalian harus menemukan kalimat atau bahasanya kalimat berikutnya itu menjelaskan atau mengulang kembali si wacana di kalimat pertama. Nah, di sini kata kuncinya adalah kalian bisa melihat yaitu adalah gerabah. Karena di kalimat kedua langsung dimulai dengan gerabah, artinya masih membicarakan hal yang sama yaitu gerabah. Nah, di sini baru lagi mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara. Itu masih membicarakan gerabah. Berarti kita sudah tahu ide pokoknya ada di kalimat pertama. Nah, Pak, ide pokok namanya ide itu suatu gagasan, suatu hal yang menjadi kata kunci dalam suatu paragraf. Nah, di paragraf pertama ini berarti ada di kalimat pertama. Nah, kalian bisa lihat kata kuncinya yaitu adalah gerabah. Nah, karena di sini yang dijelaskan tekankan adalah dibicarakan gerabah. Berarti untuk menjawab yang ini bagaimana Pak Guru? Nah, dan untuk menjawab ini di ide pokok kalian paragraf pertama bisa mengisi. Berarti ide pokoknya apa? Nah, gerabah adalah warisan. Boleh misalnya gerabah merupakan warisan yang sangat tua, atau gerabah merupakan warisan karya budaya yang sangat tua, dan itu bisa dan dibuat secara tradisional ataupun bisa gerabah. Nah, di sini kalian bisa menuliskan kalau untuk menentukan ide pokok paragraf pertama. Nah, oke, di sini kalian bisa untuk menuliskan gerabah yaitu di mana? Ya, ini bisa tulis gerabah adalah salah satu apa tadi? Budaya tertua atau kesenian di sini sebuah kesenian merupakan alat tradisional, bukan kesenian ya. Bukan kesenian, melainkan di sini adalah alat tradisional. Nah, alat tradisional bisa itu. Nah, ataupun bisa yang lain. Kalian bisa cari sendiri ya bagaimana kalian untuk menentukan ide pokok. Oke. Kita lanjut. Di sini setelah itu ternyata ada 11 paragraf. Berarti kalian sampai akhir ya. Sampai ini nomor 11 ini kalian kerjakan ide pokoknya, tentukan ide pokoknya. Baik, lanjut. Nah, di sini kalian diminta, kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan. Ide pokoknya sudah ada. Nah, kembangkan, kamu diminta ide pokoknya sudah ada. Lalu kalian tinggal buat bagaimana Pak jabarkan. Tanah liat banyak kegunaannya. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Nah, kalian bisa kembangkan paragraf menggunakan bagaimana kamu cara mengembangkan paragraf. Oke?
Nah, kalian kerjakan ya. Nah, selanjutnya ada wacana Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Kalian bisa baca untuk selanjutnya. Nah, di sini yaitu Pak Guru langsung ke pembelajaran 2. Tadi kalian sudah membaca ya, si Lani dengan ayahnya. Nah, ini dilihat. Tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membuat tanah liat menjadi gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot. Nah, ini kita kaitkan dengan kaitannya rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada wacana, kamu bisa baca, kalian anak-anak bisa baca. Nah, di sini kita diminta, ayo mengamati kaitannya dengan macam-macam kelainan pada organ pasif, yaitu organ pasif apa? Tulang. Kalau organ aktif apa? Otot ya. Ada tulang, ada otot. Nah, kalau di tangan kalian, pasti kalian ada tulang dan otot. Nah, di sini pertama itu ada fraktura atau patah tulang. Nah, ini gambarnya jelas banget nih. Nah, di gambarnya sangat jelas sekali kalau terjadi sebuah patahan. Nah, terjadi sebuah patahan. Ya. Patahan. Bahwa tulang itu patah tapi tidak sampai merobek. Nah, merobek apa? Otot ataupun sampai keluar dari kulit kita, yaitu tapi namun ada dua nih terbagi, fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit yang dari baru dijelaskan, dan fraktura terbuka. Nah, ini sampai merobek bagian kulit. Nah, kalian biasanya orang-orang yang mengalami ini akibat kecelakaan kerja. Jadi harus berhati-hati. Nah, Pak, saya dulu pernah naik sepeda, lalu saya sempat patah tulang. Itu sakit sekali, tidak pernah bisa digerakkan. Nah, biasanya kalau kalian patah tulang, itu di rumah sakit ataupun dokter dengan cara dikasih tambahan seperti besi buat untuk menyatukan. Nah, nanti biar dia akan tumbuh tulang baru lagi untuk menempel. Nah, seperti itu. Lalu ada osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena pengeroposan tulang. Nah, ini karena kalian kurang dari kalsium atau di situ tulang sudah tidak atau tubuh tidak dapat lagi mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, dari lihat kepadatan tulang. Bagaimana kalau dilihat nih gambar yang ini? Nah, ini masih padat, sedangkan kalau yang ini adanya pengeroposan. Nah, biasanya ini terjadi bagi orang-orang yang sudah usia lanjut. Dia sering merasa nyeri, merasa pegal, sehingga dia tuh sulit untuk menggerakkan. Nah, lalu ada fisura atau retak tulang. Nah, kalau bedanya dengan fraktura, kalau fraktura tadi patah ya. Patah, benar-benar patah sehingga seperti kalau pulpen ataupun pensil kalian patahkan, ya sudah patah kalau disambungkan. Kalau ini retak, nah, kalau kalian bisa lihat tembok ataupun ada retakan-retakan, nah itu kaitannya dengan sama seperti halnya seperti itu. Namun di sini juga sama pengobatannya. Kita biasanya kalian tuh kalau yang ini retak tulangnya bisa dipakaikan pen juga ataupun ada penyangga tangannya biar tidak boleh bergerak atau dibiarkan ada kayu yang menyangga lalu dililit-lilit dengan seperti perban di situ agar tidak bergerak. Kenapa? Biar tulangnya menyatu kembali. Nah, lalu ada lordosis, ini kaitannya dengan kelainan pada tulang belakang. Bagaimana ini sikap duduk? Kalau lordosis kalian lihat dia mengalami lengkungan tubuh nih, melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala ketarik ke belakang. Nah, kalau bisa kalian lihat misalnya begini. Nah, kalau lordosis, nah dia akan tegak kembali. Nah, ini akan susah nunduk, kepalanya ketarik ke belakang. Ada lawannya, nanti kita lihat. Lalu kalau skoliosis, nah ini kalian suka duduk miring kanan, miring kiri, suka nih enak nih duduk nih begini, nulis. Nah, ini makin lama akan miring tulangnya. Ke apa? Tulang belakang. Nah, kalau tadi lordosis ketarik, duduk tegak,
agak susah. Jadi dia berbengkok. Lalu skoliosis tadi duduk. Nah, ini menyebabkan huruf S. Nah, ini dia lawannya lordosis, yaitu kifosis yang suka kalau nulis terlalu nunduk. Oh, nah suka dekat-dekat. Ternyata kelainan tulang belakang ini bukan karena kita sehari 2 hari seperti itu, melainkan sudah lama kalian terus melakukan hal seperti itu, dan ini harus kalian benahi, dan ini juga harus diobati karena biasanya akan menyebabkan orang itu sulit bergerak. Namun juga ada yang kelainan memang dari lahir, ya. Nah, lalu selanjutnya, nah di sini kalau di sini ada gambar bagaimana kaitannya dengan kalian untuk praktek untuk di sini membuat bagaimana tanah liat. Ada lordosis, tarik, lalu ada skoliosis yang miring kanan miring kiri tergantung S dia berbunya, lalu ini kifosis jadinya bungkuk. Kalau lordosis jadi kepalanya ketarik jadi begini, kalau skoliosis jadi seperti huruf S, kalau kifosis jadi bungkuk. Oke deh. Nah, lanjut di sini, ayo membaca posisi dan sikap duduk yang benar. Ini sangat kalian harus menerapkan di sini sikap duduk yang benar, lalu cara kalian membaca, lalu membentuk sudut seberapa besarnya kalian baca. Nih, karena kalian harus lagi-lagi untuk belajar menentukan ide pokok. Nah, itu yang akan dibahas jadi ide pokok. Nah, selanjutnya di sini sebuah artikel, Kak Guru lewatkan saja. Masuk di pembelajaran 3. Nah, ini kaitannya dengan kenampakan alam. Di PS, di kelas 5 kita kaitan dengan kenampakan alam. Lani sangat kagum dengan potensi alam di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semuanya bisa dimanfaatkan. Pulau Madura termasuk di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura itu terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Jawa, khususnya di situ Provinsi Jawa Timur, karena Madura ada di atas. Nah, selanjutnya, untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintas Selat Madura untuk menghubungkan Surabaya dan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Nah, di sini kaitannya dengan kenampakan alam. Kalian bisa baca, Indonesia secara geografis sebagai negara maritim dan kepulauan mempunyai potensi besar berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Indonesia berupa kepulauan, antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian bisa baca, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Kenapa? Indonesia dengan kita berbeda pulau, itu keragaman yang sangat banyak. Dari suku, budaya, adat istiadat, jenis makanan, ya semuanya pun berbeda. Bagaimana kalau kalian melihat teman kalian ataupun saudara kalian yang tinggal di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan sukunya yang berbeda, makanan ciri khas juga berbeda, bahasa yang berbeda, itu membuat keragaman. Namun keragaman itu menjadi hal yang sangat indah. Keragaman itu membuat sebuah persatuan yang dimana disatukan oleh yaitu negara kita Indonesia, atas nama tumpah darah Indonesia, tanah air Indonesia. Nah, lalu di sini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi. Nah, di mana cakupan wilayah Indonesia ini sangat luas dan ini mengakibatkan sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber laut antara lain ikan, terumbu karang, energi minyak, gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Nah, di sini besarnya peluang ekonomi untuk memanfaatkan. Jadi, dengan kita banyaknya daerah kepulauan, di situ malah akan mengakibatkan hal yang berdampak positif dari segi perekonomian. Ya, di sini adalah pengaruhnya yaitu
banyak sekali Indonesia dari tangkapan-tangkapan ikannya. Lalu di sini juga ada dampak yang diakibat oleh letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing, didukung dengan kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Terjadi pembauran atau percampuran nilai-nilai antar pulau. Maksudnya apa? Nah, kalian bisa tahu makanan rendang, contoh pagar rendang itu dari Sumatera, bagaimana bisa tersebarkan oleh ke seluruh Indonesia. Nah, di situ pun karena adanya tadi transportasi, semua akan di situ bertukar. Nah, juga kita dapat mengenal agama Islam yang dibawa dari Arab, itu bisa ke Indonesia. Nah, di situ lalu itu pengaruh hal yang baik. Lalu etnis kalian bisa perkembangan. Nah, jadi itu dampak positif. Nah, kalau dampak negatif kalian bisa cari salah satunya saja. Dengan dampak negatif kalau kitanya antar pulau apa? Kita harus ongkos dari pulau A ke pulau B. Nah, itu belum tentu sama. Itulah mengapa kadang harga barang di Papua kalian beli pulpen. Kalau kita beli pulpen di sini 2.000 udah dapat. Namun di sana kalau tidak ada produsennya harganya jauh bisa lebih mahal, atau produsennya karena mengimpor bahan baku. Nah, itu melewati laut. Nah, di situ pun kalian harus ada tambahan lagi, sehingga kalau kalian melihat harga-harga kebutuhan bahan pokok di wilayah-wilayah yang jauh dari sarana transportasi itu jauh lebih mahal. Nah, contohnya di Papua ataupun di daerah-daerah pedalaman lainnya. Nah, lalu apa lagi? Coba kalian cari tahu sendiri. Boleh tanya kepada kakak, ibu, ayah, ataupun juga cari di internet. Nah, karena saat ini berkembang teknologi. Nah, salah satunya juga teknologi. Kalian bisa mengikuti pembelajaran, bisa mengakses internet. Kini mudah. Namun bagaimana yang tinggal di wilayah pegunungan? Apakah di sana ada sinyal internet? Nah, itu menjadi suatu tanggung jawab pemerintah Indonesia. Nah, lalu di sini kalian masuk ke pembelajaran berapa nih? Oke, masih di subtema 3 artinya. Nah, ini untuk menentukan ide pokok, tapi yang ini Pak Guru lewatkan saja. Nah, yang menjadikan pemersatu salah satunya adalah Pancasila. Sebagaimana Pancasila itu merupakan satu paket lengkap kalau di sini, menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana dari sila-silanya ini itu melambangkan bagaimana bahwa kita harus menerapkan ketuhanan yang Maha Esa, nilainya bahwa kita harus saling menghargai dan toleransi. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kalian harus dengan sesama tolong menolong. Nah, di situ persatuan Indonesia sudah tolong menolong, kita guyup, rukun, bersatu, gotong royong. Nah, itu sikap-sikap yang mendukung persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang keempat, dalam hal suatu mengambil kebijakan kita harus dilalui dengan musyawarah. Ataupun di sini kalian bisa mengambil segala sesuatunya harus dipikirkan secara masak-masak dan dibicarakan, dikomunikasikan. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa pemerintah harus menerapkan atau memberikan semua kepada hak warga negaranya dengan baik dan sesuai. Ya, tidak boleh pilih kasih situ. Nah, selanjutnya makanya itu pentingnya pengamalan. Nah, di halaman ini sudah ada pilihan-pilihannya. Nah, pemilihan ketua kelas. Nah, di sini kalian kebalikannya. Kalau tadi Pak Guru sudah kaitan dengan Pancasila, lalu dengan silanya kalian itu yang contoh mencerminkan sila keberapa. Kalau ini kebalik. Pemilihan ketua kelas. Nah, ini mencerminkan sila keberapa? Pak Guru kasih tahu saja ya. Dulu yang ini yaitu mencerminkan nilai ke
4 karena dilakukan musyawarah ya. Lalu perayaan hari besar keagamaan itu sesuai dengan sila keberapa? Tinggal tulis. Mencerminkan sila ke yang mana? Apa ya? Tadi gotong royong, Pak Guru sudah menyontohkan. Lalu ada musyawarah mufakat mencerminkan sila keberapa? Menjenguk orang yang sakit sesuai dengan sila keberapa? Nah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perlu dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satunya pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya apa? Mufakat itu adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Nah, lalu bagaimana kalau tidak tercapai suatu mufakat? Maka harus dilaksanakan mekanisme voting atau voting itu kita menunjuk jadi suara terbanyak itu yang mana. Namun pertama itu didahulukan adalah mufakat. Oke, nah seperti bagaimana proses pemilihan presiden kemarin. Presiden waktu 2019 pemilihan presiden ya, itu orang tua kalian atau yang sudah berumur 17 tahun bisa mencoblos lalu memilih presiden kita. Nah, lalu di sini kalian Pak Guru lewatkan masuk ke pembelajaran 4. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang ke laut, kita ramai-ramai. Nah, Lani senang sekali mendengar penjelasan bahwa mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat sebuah lagu kegan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikan di hadapan ayah. Nah, lagunya apa? Ya ini yang tadi. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Oke, benar atau salah nadanya kalian bisa cari di YouTube ataupun cari atau tanya kepada orang tua kalian. Nah, di sini total lagi satu nenek moyang. Nah, kapal pinisi kapal penjelajah dunia. Kalian harus gemar terus membaca. Karena dengan membaca kita akan tahu banyak informasi. Pertama, kedua, dengan membaca kita akan terlatih untuk memahami suatu bacaan, barulah kita bisa menjawab ataupun dari sumber informasi yang kita dapat dari bacaan tersebut kalian tahu nih, oh ternyata. Nah, di situ ada beberapa jenis kapal pinisi kalian bisa baca ya. Lalu kalian tentukan ide pokoknya. Cari lagi untuk ide pokoknya ya. Nah, lalu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat di sini. Nah, ini yang tadi Pak Guru sempat ceritakan di awal kaitannya dengan adanya negara kita kepulauan, lalu bisa ada dari agama, ada hal-hal lain, penyebaran, lalu makanan, dan suku adat istiadat, lalu keragaman budaya itu juga kaitannya dengan menimbulkan keragaman. Nah, pertama ada keragaman suku bangsa. Ya, bagaimana Indonesia ini nenek moyang Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Di mana di suku bangsa Indonesia diklasifikasikan menjadi 11 suku bangsa induk. Nah, lalu ada keragaman. Pak Guru dari Jawa, orang Jawa. Saya ngomong bahasa Jawa saiki. Nah, saitik nggak? Oke. Atau juga teman kalian belajar di sini juga ada bahasa Sunda. Nah, lalu kalau Anda semuanya mau ngomong dengan bahasa daerahnya masing-masing bagaimana? Ya, tidak akan mengerti kan? Kalau Pak Guru mau ngomong bahasa Jawa, yo ndo atau yo anak-anak, saiki kita sinau iki tema telu pembelajaran loro. Nah, wacanan ngene no. Kok kalau ngomongnya bahasa Jawa
seng saya ngarto saikit sedikit ya. Nah, makanya perlunya tadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagaimana di Sumpah Pemuda, yaitu yang dilaksanakan pada 28 Oktober, kita peringati bahwa pemuda dan pemudi Indonesia di situ bersumpah berdarah yang satu, darah Indonesia, bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Nah, tadi itu perkumpulan dari pemuda-pemuda di wilayah Indonesia, ada yang Sumatera, Nah, di situ kalian bisa baca kembali. Nah, lalu kalian amati dan beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Nah, ini yang mana nih? Lalu ada keroncong, musik keroncong. Nah, ini apakah dari Indonesia perpaduan? Kita lewat ini reok asli Indonesia, checklist. Lalu tari kecak dari Bali. Nah, ini ada bareng sama ini. Coba menurut kalian apa? Jawab ya. Nah, hubungan dengan garis antar identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya, di mana di gambar ini Indonesia memiliki keragaman, pertama dari suku, dua budayanya, lalu keseniannya, lalu ada baju adatnya, serta rumah adatnya. Berbeda-beda dari setiap daerah, tidak sama. Nah, itu ada pengaruh faktor geografis yang membentuk perbedaan dari baju yang dikenakan, lalu rumah adat. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, di sini kalian bisa baca di halaman 165. Nah, lalu ada di sini nama provinsi dan nama bandara atau lapangan udara. Kalian coba cari tahu baik di internet ataupun di atlas atau di RPUL. Nah, itu kalau kalian ada tuh kaitannya dengan nama-nama di daerah. Salah satunya provinsi di DKI Jakarta, ada bandara atau lapangan udaranya Halim Perdana Kusuma. Lalu ada juga pelabuhannya itu pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok. Lalu ada pelabuhan Sunda Kelapa, lalu ada bandara udaranya masuk ke provinsi Banten, yaitu provinsi Banten, adanya di Tangerang, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, di sini ada peta kaitannya nama pelabuhan, kalian bisa cari tahu karena Indonesia terdiri dari 34 provinsi, mana-mana saja setiap provinsi yang mempunyai bandara udara. Oke. Lalu kalian bisa baca untuk selanjutnya, Pak Guru persingkat di pembelajaran 5, di sini Lani dan ayahnya, kalian bisa baca. Nah, di sini kalau tadi kita kelainan otot, selanjutnya itu adalah macam-macam kelainan. Tadi kelainan tulang, sekarang kelainan otot. Nah, kelainan tulang tadi ada apa? Pertama, fraktura. Ada osteoporosis. Lalu ada fraktura, lalu osteoporosis. Nah, itu apa? Coba kalian buka lagi, Pak Guru tadi sudah jelaskan. Lalu macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit otot, di mana pertama ada hipertrofi, yaitu kelainan yang membesar menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, itu biasanya olahragawan, binaragawan, kalian lihat ototnya besar-besar ya. Ya, kalau Pak Guru ya dibuka ototnya nggak ada, lemak ini Pak Guru banyak. Lalu ada atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot menurun disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf. Nah, ini kebalikannya. Kalau hipertrofi jadi membesar, namun atrofi ini kebalikannya. Lalu ada stiff kaku leher, kalau kalian bisa bilang akibat gerakan yang menghentakan secara tiba-tiba atau salah gerak. Atau bahasanya kalau kalian sering dengarnya itu adalah apa? Salah bantal. Ya salah bantal. Pak, Bu, atau ya semalam kok tidur ini kok bangun, aduh rasanya nggak bisa nengok kanan, nggak bisa Nah, itu sebenarnya disebabkan oleh kaku leher atau stiff. Orang Indonesia kenalnya
salah bantal. Ya, bantal disalahin ya. Kasihan bantal padahal diem, bukan benda hidup. Lalu ada tetanus. Nah, ini kalau kalian suka bermain di tempat-tempat yang misalnya itu menyebabkan kalian tertusuk loh, luka, sobek. Namun di situ kalian biarkan sehingga infeksi bakteri Clostridium tetani, yaitu tetanus, menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, ini akan merasa sakit. Nah, akibat tetanus, yaitu virus. Nah, ini salah bantal benar tadi. Sudah 2 hari leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Nah, kalian baca. Nah, ternyata itu leher masa nyeri leher. Nah, sering bangun tidur malah terasa kaku kanan kiri. Nah, penyakit ini sebenarnya disebut torticollis. Nah, atau kaitannya masih dari Steve ya, yang tadi kaku leher. Nah, ini dibaca kalian ya, round persendian. Nah, ini ada cara-caranya. Jangan bagaimana mengatasinya. Ditanyanya apa? Ide pokok lagi. Penjelasan ide pokok. Nah, lalu kalian tentukan ide pokoknya. Semangat ya, Nak. Lalu ciri-ciri komik. Nah, di sini ini ada jenis bacaan. Ciri-ciri komik hadir untuk penyapa cerita, profesional, menggunakan bahasa percakapan, bersifat kepahlawanan. Nah, menggambarkan watak secara sederhana, menyediakan humor. Nah, ini biasanya kalau kalian lihat jenis cerita bergambar, salah satunya ada komik. Nah, di situ kalian minta sebuah komik. Misalnya komiknya apa ya, kalian bisa searching dulu, cari dulu contoh komik, lalu kalian diminta untuk membuat komik. Oke, pembelajaran 6 terakhir di sini, Pak Guru singkat saja. Untuk menghindari kelainan kaki X merupakan bawaan sejak lahir ibu hamil dianjurkan. Nah, ini masih kaitannya dengan kelainan pada organ gerak, yaitu ada, nah ini ya, kelainan organ gerak, sikap seperti itu. Di sini melakukan gerakan atau sikap seperti apa pada gambar tadi. Nah, ini tidurnya dia seperti ini, dia mengerjakan dengan duduk seperti ini, naik tangga begini, turun tangga lihat posisinya dia. Nah, itu apa? Penyebabnya apa? Nama penyakit, nama apa? Seperti pada gambar gitu, apa sih yang terjadi dengan si orang ini? Nah, ini dia mengangkat kira-kira terjadi apa? Lordosis, kifosis, skoliosis. Ini bagaimana? Nah, ya, kalian bisa diskusi dengan teman kalian ataupun dengan orang tua kalian. Nah, perlunya kita menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, ya, dilakukan sejak kecil, yaitu penerapan gaya pola hidup serta pola makan yang sehat. Ya, karena sakit itu bukan tiba-tiba, melainkan dari proses sebelum-sebelumnya. Ya, karena pola hidup yang tidak sehat, makan yang sembarangan, itu akan menyebabkan. Nah, di sini ada juga bacaan bocah tadi apa? Bocah terkuat di dunia, pecahkan rekor. Nah, di sini ada bacaan, wacana, dan lagi-lagi ditentukan dicari ide pokok. Latihan ya menggunakan ide pokok. Nanti bersama Pak Guru, insya Allah doakan saja semoga pembelajaran tatap muka di sekolah kita segera dilaksanakan. Namun tetap tidak bisa satu kelas, melainkan dibagi. Semoga saja ya, kita doakan. Lalu di sini ada komik. Nah, lalu pengertian dan ciri-ciri. Kalian bisa tadi kalian Pak Guru minta komik itu apa sih, ada di bacaan yang sebelumnya, ataupun kalian menggunakan pengertian kalian sendiri boleh. Jadi tidak harus terpaku dengan apa yang dibaca di buku. Menurut kalian komik itu apa? Komik itu cerita bergambar yang isinya ada karikatur, ada yang menyangkut hal yang lucu-lucu. Nah, itu dijelaskan tuh, itu masuk ke ciri-ciri. Oke, lanjut. Nah, oke, sudah cukup di pembelajaran di subtema 3, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Mohon maaf ya kalau videonya panjang, karena di sini Pak Guru baru sempat untuk kaitan dengan pembelajaran. Oke, kalian dengarkan video ini, kalian kerjakan tugas-tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ataupun di channel YouTube Pak Guru kaitannya dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goodbye, dadah.